Ya, bertemu lagi dengan saya Gembala Are, dan saat ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan perihal mengenai bagaimana Adam dan orang-orang perjanjian lama diselamatkan. Lalu kita merujuk kepada pernyataan daripada Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-4, ya. Yohanes pasal 14 ayat ke-6 yang berkata, di mana Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia." Itu adalah pernyataan yang tegas, saudara. Pertanyaannya, apakah pernyataan Sang Juru Selamat ini, Yesus Kristus ini, mencakup Adam sampai manusia terakhir, atau hanya dimulai pada zamannya saja? Nah, itu perlu kita pahami dengan baik supaya kita bisa memahami bahwa ini sebuah pernyataan ilahi begitu. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia." Itu adalah pernyataan ilahi dan itu mencakup, meliputi seluruh umat manusia segala zaman, mulai dari manusia pertama diciptakan yaitu Adam sampai manusia terakhir dilahirkan, masuk surga dengan pasti kalau beriman kepada Sang Juru Selamat. Kalau tidak akan binasa. Begitu ya. Jadi Adam, Nuh, Abraham, Musa, Daud dan lain sebagainya, yaitu orang-orang percaya dalam perjanjian lama, mereka masuk surga dengan pasti kalau mereka percaya kepada Sang Juru Selamat yang akan datang, yang akan dikorbankan atau dihukumkan menggantikan mereka di neraka. Apa bukti bahwa mereka percaya kepada Juru Selamat yang akan datang? Nah, saudara-saudara, Anda perhatikan di dalam Alkitab, orang-orang dalam perjanjian lama itu mereka menyembelih hewan korban, domba ataupun misalnya itu lembu atau sapi gitu ya. Jadi sebetulnya tindakan mereka menyembelih hewan korban di atas mezbah itu sebenarnya adalah ekspresi iman mereka atau manifestasi iman mereka kepada Sang Juru Selamat yang akan datang. Ya. Kalau kita baca pernyataan daripada Nabi Yohanes Pembaptis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, dikatakan, "Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, 'Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.'" Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi pernyataan Yohanes ini sebenarnya itu kalau kita tarik mundur jauh, ya, sampai ke zaman Adam, bahwa domba korban yang mereka sembelih itu adalah gambaran daripada pengorbanan Juru Selamat yang akan datang. Jadi upacara penyembelihan hewan korban itu bukan diadakan begitu saja tanpa ada makna. Tentu saudara, apa yang diperintahkan Alkitab itu punya makna rohani. Ada keterkaitannya dengan kita, dengan janji. Jadi sejak kejatuhan Adam dalam dosa, sebetulnya Allah berjanji akan mengutus Juru Selamat. Ya, di mana Juru Selamat itulah nanti yang akan menggantikan Adam dan keturunannya dihukum di neraka. Adam dan keturunannya akan masuk surga kalau mereka beriman, percaya kepada janji itu, percaya kepada Juru Selamat yang akan diutus nanti. Jadi mereka bukan selamat karena perbuatan baik mereka, sama sekali tidak begitu ya. Jadi mereka diselamatkan karena iman mereka kepada Juru Selamat yang akan datang. Jadi domba korban itu harus mereka sembelih di atas mezbah, sembari mereka mengaku diri orang berdosa dan mengamini bahwa nanti Juru Selamat akan datang. Juru Selamat itulah nanti yang akan menggantikan mereka dihukumkan di neraka. Setelah Juru Selamat itu datang, maka upacara penyembelihan hewan korban itu dihentikan. Kenapa? Karena sudah digenapi, saudara. Jadi sebenarnya latar belakang penyembelihan hewan korban itu dilatar belakangi oleh janji Tuhan kepada Adam yang akan mengutus Juru Selamat dikala mereka jatuh dalam dosa. Tadi karena kejatuhan mereka dalam dosa itulah Tuhan berjanji akan mengutus Juru Selamat. Sebab manusia yang telah jatuh ke dalam dosa tidak mungkin bisa diterima Tuhan di sorga. Tidak lagi memiliki persekutuan dengan Tuhan. Manusia itu sudah tercemar dan ternoda. Oleh karena itu, manusia harus dibersihkan dari noda dosa. Ya.
Jadi juru selamat itulah nanti yang akan menanggung dosa-dosa manusia, dan kalau mereka percaya maka mereka akan diselamatkan. Sekali lagi, persis seperti domba itu ditikam mencurahkan darahnya di atas mezbah, demikianlah kelak terjadi kepada juru selamat yang akan datang. Dan setelah juru selamat datang, maka penyembelihan hewan korban itu dihentikan. Lalu untuk mengingat bahwa juru selamat itu telah mati, dikubur dan bangkit, telah menerima hukuman, maka Tuhan perintahkan untuk melakukan pembaptisan. Ya, baptisan itu adalah upacara mengingat bahwa sang juru selamat telah mati, dikubur dan bangkit. Jadi ada korelasi, saudara, antara hewan korban yang disembelih di atas mezbah dengan upacara pembaptisan. Ya, kita akan bahas itu secara spesifik mengenai baptisan nanti ya. Jadi domba korban itu hubungannya dengan kita apa? Itu sebenarnya adalah gambaran penghukuman kita. Tetapi juru selamat itulah yang menggantikannya. Kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Ya, jadi sang juru selamat menggantikan kita karena dia mengasihi kita. Jadi saudara-saudara, domba korban itu tidak boleh lagi disembelih karena juru selamat telah menggenapinya, gitu ya. Jadi kalau ada hari ini masih menyembelih hewan korban, itu artinya dia masih menunggu juru selamat mengorbankan dirinya. Tentu ini adalah iman yang salah karena sudah digenapi. Dan kalau sudah digenapi, maka itu tidak boleh lagi dilakukan. Ya, itulah sebabnya di dalam Lukas 16 ayat 16 dikatakan bahwa kitab Taurat, kitab para nabi berlaku sampai tampilnya Yohanes. Artinya upacara penyembelihan hewan korban itu hanya boleh berlaku sampai tampilnya Yohanes. Sebab apa? Sebab sang juru selamat yang digambarkan oleh penyembelihan korban itu telah datang dan telah menggenapinya. Jadi saudara, semua manusia di muka bumi ini akan masuk surga kalau mereka beriman kepada sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.